Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan, salam kemakmuran untuk anda semua ya. Salam berkah ya. Ya, kata orang ya, kita ni kata orang berlumba-lumba untuk mendapat kata orang rahmat daripada ilahi ya. Tidak ada artinya kalau kita tidak mendapat rahmat ya. Jadi mengenai rahmat Allah ni dapat diperolehi dengan cara apa saja bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah dan taat kepada Allah dalam menjauhi larangan-larangannya ya, dengan kesadaran dan niat. Kata orang ta'abud ya merupakan esensi daripada takwa kepada Allah SWT. Apabila seorang hamba yang sudah bertakwa, maka sudah barang tentu Allah akan reda ya kepadanya. Dan jika Allah telah reda dengan seorang hamba, maka Allah akan menyayanginya dan merahmatinya. Inilah yang paling berharga kita mendapat kata orang keredaan Allah, kita disayangi Allah ya, kita mendapat merahmati dari Allah. Ini amat-amat sekali yang kita tunggu-tunggukan selama ini. Namun perlu kita ingatlah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau berpesan sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang masuk syurga murni kerana amal ibadahnya. Ini bukanlah berarti Allah menyia-nyiakan amal ibadah hambanya ya. Jadi manusia ni kata orang ya boleh selamat dari bahagia di akhirat itu kerana rahmat dan kasih sayang Allah ni kata orang. Rasulullah mengabarkan sebanyak apapun ibadah yang dilakukan seorang hamba ya tidak akan cukup ditukar dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya ya. Ya, maka dari itu ya sangat diperlukan keikhlasan dan ketulusan dalam menjalani ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba ya. Tidak boleh kata orang sombong ya dan merasa paling alim dan layak masuk syurga ya. Ya, kerana telah banyak beribadah. Justru ketika seorang mengaku dan merasa telah banyak beribadah, sesungguhnya ia bukanlah seorang ahli ibadah lah ya. Ya, itu dia. Jadi apa lagi jika kita ni merasa lebih baik dan lebih saleh dari orang lain, maka sesungguhnya ia telah terkena penyakit ujub yang justru boleh menjauhkan dari rahmat Allah ya. Padahal rahmat dari kasih sayang Allah itu yang boleh menyelamatkannya dari nasib buruk di hari kiamat nanti ya, bukan semata-mata amal ibadahnya ya. Oleh kerana itu, jadi selain menyuruh hambanya untuk ikhlas dalam beribadah, jadi Allah ni memerintahkanlah kepada kita untuk memiliki sifat rahmat atau kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Ya, itu dia. Kita perlu berkasih sayang, bercinta ya, menyayangi orang keliling kita ya. Ya, tentunya kata orang bukan kebetulan ketika sifat Allah yang maha pengasih ya. Allah yang maha pengasih, Allah sayang kita ya yang sebenar-benarnya. Dan penyayang merupakan sifat-sifat Allah yang paling banyak kita ucapkan setiap hari ya, ketika solat ataupun maupun ketika kita hendak mengerjakan sesuatu, kita ucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim dah cukup ada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang tidak boleh kita kira, tidak boleh terhitung oleh kita ya. Kasih sayang Allah yang ada dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah sendiri telah menyatakan bahawa rahmat dan kasih sayang meliputi segala sesuatu ataupun semua makhluknya. Jadi makhluknya hidup apapun ya, benda mati. Jadi kasih sayang Allah juga meliputi semua manusia, baik mereka beriman atau ingat. Allah juga menyatakan bahawa rahmatnya didahului atau murkanya ya. Di dalam memperlakukan hambanya seburuk apapun dia, Allah mendahulukan sifat rahmatnya dari murkanya. Ya, itu yang tanpa kita sedari ya, rahmat Allah ya sentiasa datang kepada kita ya. Jadi kita ni tidak sedari Allah sayang kita ya. Sebab itu Allah tidak pernah
bertebusan, memberi ampun kepada hamba-Nya yang telah bermaksiat, melakukan kerja-kerja terkutuk, ya. Bahkan ketika seorang hamba itu berulang-ulang kali bersalah, berulang kali pula bertaubat, Allah menyatakan dia tidak akan pernah bosan, ya, menerima taubat hambanya sampai hambanya tersebut yang bosan bertaubat. Jadi kita ni mestilah ada perasaan malu dengan Allah, ya. Allah berkali-kali menerima taubat kita, tapi kita ulang-ulang kemudian kita lakukan lagi, ya. Kita perlu ada perasaan kesian, perasaan malu, ya, kepada Allah, kerana Allah ni dia begitu kasih sayang kepada hamba-hambanya. Tidak ternilai, tidak terhitung kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya. Ya, Rasulullah pun mengatakan, ya, bahawa rahmat Allah meliputi banyak hal, mulai daripada pahala, pertolongan, tuntunan dan perlindungan. Jadi oleh kerana itu di bulan misalnya di bulan suci, ya, bulan mulia, ya, individu terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk mengapai rahmat dari kasih sayangnya. Jadi bererti bukan saja bulan yang suci kita membersihkan diri kita beribadat, bertaubat kepada Allah. Hari-hari biasa pun kita perlu lakukan. Jadi makanya dari itulah kita mendapat rahmat Allah, ya. Ya, itu dia. Ya, dalam kita pahami bahawa rahmat itu adalah kasih sayang, ya. Kalau dikatakan rahmat Allah, maknanya adalah kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah tu ada yang diberikan di dunia, ya, untuk semua manusia, baik yang bertakwa maupun yang durjana, ya, itu dia. Persoalannya, ya, bagaimana agar kita mendapat rahmat Allah? Bagaimana caranya kita untuk mendapat rahmat Allah, ya? Jadi mengenai rahmat Allah dapat diperolehi, ya, dengan cara apa saja bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah dan taat kepada Allah dengan menjauhi larang-larangannya, lah, dengan kesadaran dan niat kita yang ta'abud merupakan esensi dari takwa kepada Allah, ya. Sebab apabila seorang tu hamba sudah bertakwa, maka sudah barang tentu Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya, ya. Ya, kita ni perlulah selalu sering melakukan solat taubat, solat sunat taubat setiap hari, ya. Jadi di situlah kita menyerahkan diri kita bertaubat, mengakui yang kita ni banyak-banyak dosa kecil ataupun besar, ya, meninggalkan solat dan kurang melakukan kata orang amal-amal jariah, ya. Ya, makanya Allah menyukai, menyayangi orang yang selalu melakukan amal jariah dengan seikhlas hati, ya. Ya, jadi setiap insan punya caranya tersendiri. Bagaimana cara untuk meraih rahmat Allah, ya. Ya, Allah mengampuni dosa makhluk yang mau bertobat. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk baik yang beriman atau yang tidak beriman. Allah mencipta tumbuhan dan haiwan sehingga manusia dapat hidup, ya. Jadi cara Allah, ya, kita mendapat kurniaan ilahi, ya, kurniaan rahmat daripada ilahi. Kita patuh segala ajarannya, ya. Kita taat dan selalu melakukan solat taubat, ya. Kalau boleh kita lakukan setiap malam, walaupun kita rasa kita tak ada dosa, kadang-kadang kita tidak sedari, ya. Jadi itulah caranya kalau kita nak dapat kurniaan rahmat daripada ilahi, lakukan solat taubat setiap hari, ya, membaca doa-doa setelah kita baca, kita mengerjakan solat taubat, ya.